Ya, selamat malam. Kembali lagi di Posketan. Kali ini kita ada di segmen kelam. Nah, biasanya ini kan saya bersama dengan duo gembul. Sekarang cuma sendirian ya. Cuma saya sendiri bersama Nanda Akis. Tapi ini yang beda dari kali ini, kita mau nyoba datain narasumber nih. Nah, narasumber ini katanya itu pengalaman gaibnya itu hampir apa ya? Dari lahir sudah mengalami banyak pengalaman gaib. Ya mungkin bisa jadi apa ya, nanti pembelajaran lah buat kita semua. Mungkin langsung aja sih kita panggil koyo ngopo. Kita panggil namanya Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo. Halo Mbak Putri, gimana? Halo semuanya. Gimana kabar ya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa. Boleh dideketin lagi Mbak Putri HP-nya? Oh boleh. Nah segitu ya. Di sini. Nih. Ya. Mbak Put, ini kan kita ada di Posketan nih kan. Posketan tuh ada dua segmen ya. Yang pertama itu kayak lebih ke guyonan, yang kedua itu ke namanya kelam, kelas malam. Nah di kelas malam itu biasanya itu kan kita tentang gaib ya, tentang pergaiban duniawi. Nah makanya kan kita nyari narasumber yang valid. Gitu. Iya, kita nyari narasumber yang valid biar lebih ngena gitu loh. Aura goibnya kental ya saya ya. Oh ya, aura goibnya itu sangat kental sekali. Bahkan sudah terkenal kan sampai UGM, sampai dulu berarti bocah teman-teman. Ini dulu kampus ke kuliah di mana, Mbak? Dulu kuliahnya di UPN. Oh, di UPN juga. Sepertinya saya kenal deh. Iya, di UPN. Kita memang sepertinya sering bertemu Mas ya. Sering bertemu ya kalau malam-malam gitu ya. Iya, enggak malam siang juga kita sering ketemu. Oh iya. Kalau melawan gaib-gaib ya. Ya, melawan gaib ini bekerja sama berkolaborasi. Nah, bekerja sama berkolaborasi. Indonesia satu. Nah itu Jaya. Indonesia satu jaya. Ya mungkin daripada ini nanti di luar pembahasan. Jadi ini tentang gaib nih Mbak Putri. Udah siap belum? Ya, selalu siap. Oh, selalu siap, mantap. Jadi kan kadang tuh kan gaib itu kan ada yang bilang itu selalu ada di sekitar kita. Ada yang juga bilang itu nggak selalu, cuma ada di satu tempat. Nah kalau Mbak Sonia itu di kaum yang mana nih? Kalau menurut aku sih ya Mas, lebih ke ya kita tuh hidup berdampingan gitu loh. Jadi kan kalau misalnya kalau pernah dengar gitu ya, emang kalau di agamaku gitu, Allah itu kan menciptakan makhluk yang goib sama nggak goib. Nggak goib itu kan kita ya, yang bisa dilihat dengan mata gitu. Jadi ya kita emang hidup berdampingan gitu. Jadi di mana aja tuh memang ada gitu. Kalau aku sih gitu. Jadi kalau memang tapi tergantung mungkin hidup berdampingan kan kayak kita manusia aja juga ada yang yang berdampingan tapi nggak saling mengganggu. Ada juga yang mungkin berselisih dan sebagainya, itu ada gitu. Itu kan berdampingan gitu kalau dari aku sih. Oke. Jadi ya menurut Mbak Putri ya semua itu selalu berdampingan dan mungkin juga ada di sekitar kita gitu ya maksudnya. Betul banget Mas. Nah, kalau pengalaman goib apa nih Mbak Put? Tapi ini sih aku mau nanya nih, Mbak Putri ini tergolong apa nih? Kan ada tipe-tipe ya, ada yang tipe indigo, ada yang tipe kodam, ada yang tipe
kodam yang dikasih sama orang tua, ada yang cari sendiri. Nah, kalau Mbak Putri ini tipe-tipe yang mana nih? Sebenarnya tuh gini sih Mas, awal mulanya aku tuh nggak tahu ya. Aku tuh nggak tahu maksudnya aku kodam atau indigo dan sebagainya tuh nggak ngerti itu. Cuman kalau ditarik garisnya gitu ya, garis keturunan itu memang dari ibu itu memang ada semacam kodam gitu. Jadi ibu sendiri itu memang peka gitu loh terhadap kayak gitu terhadap makhluk-makhluk yang halus gitu loh. Jadi tapi mungkin kan karena kita tuh anak-anaknya juga nggak yang ada, maksudnya dalam artian kayak nggak mendalami itu atau sebagainya, jadi kita biasa aja gitu kan. Cuman memang waktu dulu ibu sempat diwanti-wanti gitu sama ustadz, nggak tahu ya sebutannya kiai, ustadz atau ya semacam orang pintar gitu, kalau nanti mungkin akan ada salah satu anaknya yang peka juga gitu, jadi maksudnya menurun gitu kan. Iya. Cuman ya aku tuh mikirnya bukan aku Mas, soalnya waktu dari aku 3 bersaudara nih. Dari 3 bersaudara sejak kecil itu yang lebih peka, maksudnya sampai ngelihat dan sebagainya itu masku, itu bukan akunya malahan. Jadi mas aku tuh sampai umur 10 tahun dia bisa lihat benar-benar jelas gitu loh. Jadi sering banget ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu tuh sering gitu loh frekuensinya. Cuman semenjak itu ya enggak pernah lihat lagi gitu. Nah, sedangkan aku tuh sebenarnya dulu maksudnya bukan dibilang nggak percaya juga ya, maksudnya nggak mau membuat diri aku tuh percaya kalau aku tuh peka semacam hal-hal yang gaib dan sebagainya. Jadi kalau dulu tuh dibilangin misalnya punya keturunan kayak gini dan sebagainya, selama aku nggak melihat, ya aku tuh ngerasanya ya udah gitu loh. Aku nggak indigo atau semacamnya kayak gitulah. Jadi sampai kalau misal dibilang peka, itu memang dari kecil sih Mas sebenarnya. Jadi kalau dari kecil itu aku sering ngerasa nggak sendirian gitu. Cuman kan kembali lagi aku tuh tipikal orang yang memang nggak mau nggak mau mensugesti diri biar takut gitu ya. Jadi aku mikirnya kayak ini cuman biar cuman bayangan aja, biar aku jangan takut gini lah dan sebagainya gitulah. Jadi dulu aku nggak percaya gitu kalau misalnya aku tuh bisa dan sebagainya, walaupun banyak orang-orang yang ngasih tahu gitu kalau misalnya ini anak agak peka dan sebagainya tuh sering Mas. Cuman dari akunya sendiri emang nggak mau mensugesti diri aku kayak gitu. Sampai waktu itu aku umur 5 tahun, sekitar umur 5 tahun gitu kan, itu sering ini kan kan kadang kan kalau misalnya sekeluarga tuh suka tidur bareng gitu kan Mas, di depan TV, di ruang keluarga gitu ya kan. Nah ini aku inget banget sih, tapi ya ini aku nggak tahu waktu itu hantu atau apa, nggak ngerti. Tapi aku kebangun itu kayaknya tengah malam, tapi nggak tahu jam berapa. Itu sekitar mungkin TK atau sebelum TK, lupa deh, masih kecil pokoknya. Itu aku lihat bayangan, tapi warnanya putih. Jadi bayangan warnanya putih, terus dia tuh masuk ke setiap kamar. Cuman namanya cah cilik tau Mas, maksudnya cah cilik yo nggak tahu itu apa gitu loh. Jadi tak tututi Mas, tak ikutin tuh kemana gitu kan, tak ikutin. Tapi abis itu terakhir dia masuk ke kamar orang tuaku, hilang habis itu, nggak ada. Cuman yang namanya anak kecil ya nggak takut tau kayak gitu, maksudnya biasa aja. Nah semenjak itu aku tuh nggak bisa tidur kalau dimatiin lampu. Jadi kalau misalnya nih aku udah tidur, terus bapakku masuk kamar, terus mati lampu gitu, pasti aku kebangun, pasti aku nangis, mimpi buruk gitu. Terus setiap dari semenjak itu sampai aku SMA, itu aku selalu kebangun sekitar jam 2 sampai jam 3 pagi. Jadi selalu kebangun jam segitu. Aku tuh nggak tahu Mas, aku nggak lihat apa-apa. Pas itu tuh aku nggak lihat apa-apa gitu. Pas bangun, tapi aku ngerasa aku tuh diperhatikan sesuatu. Jadi kayak bangun terus takut gitu loh rasanya, deg-degan dan sebagainya gitu. Jadi setelah itu aku langsung pasti pindah ke kamarnya masku, apa adekku, atau enggak ya orang tuaku gitu. Terus aku tidur bareng mereka karena aku takut gitu sampai SMA. Nah terus kejadian yang bikin aku mikir, kayaknya memang aku nih agak peka, itu kejadiannya di SMA aku. Jadi waktu itu SMA aku tuh kan aku sempat SMA di Jakarta 1 tahun ya. SMA aku tuh di samping rel kereta api.
Nah, terus emang itu aku masih baru, siswa baru, belum tahu cerita horor dan sebagainya di sekolah itu toh Mas. Jadi kayak maksudnya ya biasa aja gitu. Terus ada waktu itu pulang sekitar ada apa ya, latihan drama kalau nggak salah. Itu jadi pulangnya mepet maghrib. Nah, terus aku tuh ngambil tas ke kelas sendiri gitu. Ambil tas ke kelas sendiri. Aku ambil, terus aku mau balik badan toh. Tahu-tahu di depan aku tuh ada anak kecil duduk jongkok ngelihat ke arahku. Tapi itu kayak cuman sepersekian detik. Karena ya aku kan posisi mau balik badan kan Mas. Terus aku balik badan lagi buat ngelihat itu. Udah hilang. Nah di situ aku mikir, oh apa mungkin ya aku tuh emang bisa. Karena aku tuh emang sering sih sebenarnya ngeliat sekelibat kayak gitu tuh sering banget gitu. Cuman nggak tak pikir kayak banget gitu loh Mas. Jadi kayak yang sorry. Berarti tuh pas kamu melihat sosok anak kecil itu kamu belum nyadar kalau kamu tuh bisa lihat apa? Aku tuh sebenarnya masih menolak gitu ya? Denial, aku nolak, maksudnya kayak nggak mau percaya gitu kalau misalnya aku tuh bisa dan sebagainya. Aku mikirnya alah ini cuman bayang-bayang toh atau gimana gitu, nggak mau terlalu mikir kalau aku tuh bisa. Takutnya aku mikirnya kalau kayak gitu tuh malah aku jadi takut gitu loh Mas. Mikirnya gitu. Oke, ngerti aku. Nah terus ya udah, kalau masalah cerita horor dari dulu atau awal mulanya sebenarnya gitu sih. Kalau ditarik garis keturunan mungkin ada ya, tapi ya nggak tahu ini garis keturunan atau gimana. Tapi memang dari kecil kayak gitu akunya. Tuh. Oh. Tapi kalau aku, ini terserah mau dijawab apa enggak ya? Ini garis keturunan tuh keturunan mana nih? Kalau sebenarnya tuh kalau aku tahu tuh sebenarnya kalau dari ibu aku kurang jelas sih sebenarnya kalau dari ibu. Cuman kalau dari bapak sebenarnya itu ada juga. Tapi ini aku nggak tahu sih secara, kalau dari ibu aku nggak tahu sejarah jelasnya karena kebetulan di Sumatera. Jadi aku tuh nggak mempelajari budayanya atau semacamnya gitu loh Mas. Jadi aku nggak ngerti cara narik keturunan dan sebagainya dan emang nggak pernah nanya gitu cara jelas. Tapi kalau bapak emang ada keturunan keraton gitu. Cuman itu keturunan keratonnya yang kentalnya itu di kakeknya bapak gitu. Uyut ya berarti, uyutnya aku. Oh iya ngerti. Gitu. Jadi emang berarti kan kamu mengalami sesuatu yang apa ya? Yang kamu nggak tahu itu apa itu dari SD. Tadi itu belum SD berarti ya? Kalau 5 tahun belum tuh TK malah. Belum TK malah. Itu baru sampai SMA mau TK. Kamu mengalami hal yang kamu nggak tahu. Nah, puncaknya nih, puncak kamu tahu dan kamu mengerti bahwa itu adalah sebuah anugerah. Itu kapan? Itu setelah itu yang aku ngeliat anak kecil, karena itu pertama kalinya aku ngelihat jelas banget, bener-bener jelas banget. Dan yang bikin, kan aku mikirnya masih bayang-bayang tok Mas. Maksudnya kayak ya apa, ada anak kecil tuh aku takut aja atau gimana. Tapi ternyata sekitar seminggu gitu setelahnya aku denger anak-anak sekolah aku tuh cerita, ya biasa kan, sekolah cerita ini tuh ada hantu ini kan biasa ya. Nah itu tuh cerita kalau misal memang ada hantu anak kecil gitu intinya. Terus aku tanya, laki-laki bukan? Aku gitu kan, iya laki-laki gituin. Di situ aku kayak, oh udah, itu aku mikir Mas, kayak jangan-jangan selama ini tuh yang tak lihat orang ngintip, orang lari atau sebagainya atau bayangan itu memang sebenarnya ada, bukan aku takut gitu. Jadi emang ada aja, tapi akunya yang menolak kalau itu tuh ada gitu. Jadi ya udah, dari situ aku mikir, oh kayaknya memang ada nih, aku kecipratan dari ibu gitu. Ada kecipratan dari ibu. Macam ilmu-ilmu nggak tahu lah waktu itu menjelaskannya gimana. Iya. Apa ya, kalau jadi kan kalau dari kamu SMA sampai kuliah nih, sampai lulus kan. Nah oke. Tipemu nih tipe yang mana? Ini berbicara tipe lagi ya. Tipemu tuh yang melihat langsung, melihat dengan mata, batin, atau kayak kan banyak nih tipe kayak dia dari suara, dari penciuman,
juga ada, dari pendengaran juga ada, dari mata juga ada, dan segala macam, bahkan dari perilaku pun juga ada. Nah, kalau kamu tuh tipe yang mana nih? Ini sebenarnya ada kejadian klimaksnya sih Mas sebenarnya. Jadi ada satu kejadian yang bikin mungkin kepekaan aku tuh jadi makin peka gitu, jadi makin terasah gitu ya. Jadi tuh sebenarnya kalau dulu itu aku misalnya kayak aku tadi bilang, aku bangun aku ngerasa ada yang ada yang lihat atau gimana, aku tuh kayak tahu bentuknya dia di mana tuh tahu Mas. Jadi aku mungkin tuh batin ya, aku nggak ngerti deh, nggak mendalami ya akunya. Itu dulu sebelum kejadian ini. Nah waktu aku sekitar kuliah sekitar semester 1 kalau nggak salah, masih maba-maba banget lah itu. Masih unyu-unyu ya? Dari masih unyu-unyu banget. Aku pulang dari kampus. Dulu tuh ibuku tuh masih agak protektif gitu. Jadi kalau pulang tuh nggak boleh malam-malam banget. Jadi tuh masih sekitar jam 8, paling jam 8 setengah 9 gitu. Terus tapi aku waktu itu pengen balikin kerudung sama baju ya, aku agak lupa sih Mas, baju atau kerudung ke temenku gitu, dan itu rumahnya deket candi emang. Jadi tapi kan aku kan masih unyu-unyu, gemes-gemes polos gitu loh, jadi ya udah nggak mikir macem-macem tau maksudnya, ya udah gitu loh. Jadi kayak ya aku pergi gitu ke sana, dan itu blusuk gitulah intinya, blusuk di daerah Kalasan, blusuk banget, tapi ya udah aku biasa aja. Baliknya itu sekitar jam 9-an di jalan sepi, itu aku nggak tahu ya itu antara bannya itu emang bocor atau berat atau gimana, yang jelas motorku tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi kayak ogle abot gitu. Oh iya, kayak berat, oleng-oleng gitu kan. Nah terus yo mikirku kan, kalau misalnya ban bocor lah gitu tau Mas, bener nggak? Kan kayak gitu kan. Nah aku pikir bocor atau kempes atau apa. Nah disitu ya aku nggak mikir macam-macam. Ada tambal ban kok delalah. Aku mikirnya bejo toh. Bejo gitu. Aku mikirnya wah ada tambal ban kebetulan gitu. Tapi emang ya nggak mencurigakan sih sebenarnya tambal bannya. Yo ini mas ngono kuwi biasa tambal ban kan gitu toh, isinya mas tambal ban dan sebagainya gitu. Ya udah di situ aku tambal ban lumayan lama itu tambal bannya. Terus terakhirnya aku pas mau pulang itu aku ditepuk pundaknya sama salah satu orang di situ. Itu orang di situ. Orang aku nggak tahu sih tujuannya apa. Ditepuk terus dibilang hati-hati ya gitu. Itu dibilang kayak gitu Mas. Ya aku kan mikirnya ya udah tuh namanya masih unyu-unyu, gemes-gemes polos-polos gitu, ya udah biasa aja. Tapi ternyata setelah dari situ aku itu nggak sadar sampai rumah. Bentar. Jadi aku nggak sadar. Nggak sadar tuh gimana? Nggak. Jadi aku tuh sadar. Aku sadar nih. Itu aku udah di rumah. Oh. Jadi aku nggak inget perjalanan pulang. Aku nggak inget Mas. Oh jadi kamu dari tambal ban sampai rumah, kamu tuh nggak tahu lewat mana, nggak tahu. Nggak inget sama sekali. Iya itu nggak tahu. Aku cuma inget aku tuh sampai depan SMP Kalasan kalau nggak salah tuh. Terus udah aku nggak inget. Tahu-tahu aku bangun itu ya udah ada ibuku, bapakku gitu. Nanya kenapa? Gitu. Karena katanya aku pulang itu dalam keadaan linglung lah gitu. Oh. Gitu. Itu dari situ kan ya aku bingung ditanyain, ya aku bingung tau, aku nggak tahu, nggak inget, kayak maksudnya ya nggak tahu gitu kan. Tanya kamu kenapa? Mungkin sebenarnya di sini ibu aku tuh sebenarnya tahu ada apa sebenarnya, tapi pengen tanya ke aku gitu loh. Pengen tanya ke aku dulu, maksudnya kamu habis di mana? Kamu habis kenapa gitu? Tapi aku kan bingung kan, misalnya aku nggak bisa jawab Mas di situ, kayak ya nggak tahu gitu. Aku cuma ngomong gitu sama ibuku, nggak tahu mah gitu. Ibuku cuma diem kan pertama. Nah semenjak kejadian itu, seminggu setelahnya aku tuh didatengin sama sosok. Jadi ini tuh pertama kali juga
malah merinding aku nih inget. Jadi sosok itu tuh selama seminggu ada sama aku terus. Jadi sosok itu tuh besar, badannya itu berbulu, terus matanya itu merah melotot. Itu aku selama ini kan lihatnya tuh paling di TV, nggak pernah lihat langsung Mas, nggak pernah lihat langsung yang semacam itu gitu loh. Terus aku lihat itu. Jadi selama seminggu setelah kejadian itu, sosok ini tuh selalu ada di sampingku. Bahkan kalau misalnya aku tidur gini, kan aku tidur atau merem lah, aku tuh ngerasain hembusan gitu loh, nafas depanmu. Itu aku ngerasain hembusan nafas depanmu. Kalau aku ada sosoknya itu, gitu. Jadi selama seminggu itu tidurku berantakan banget dan stres karena aku nggak pernah lihat apa yang nggak pernah aku lihat gitu. Aku melihat apa yang nggak pernah aku lihat. Jadi semenjak itu seminggu sosok itu ada. Habis itu kan orang tua aku tahu kan, sama orang tua aku dibantulah, dipanggilin orang pintar, dipanggilin kiai, dipanggilin ustadz gitu, dibantu dan emang hilang seminggu itu hilang. Cuman setelah itu tadi yang Mas Nanda tanya, yang bisa lihat langsung dengan mata gimana? Nah semenjak itu aku bisa lihat langsung dengan mata, gitu. Jadi benar-benar jelas. Iya. Yang kayak ya udah, kayak yang aku lihat ya Mas ya waktu itu. Iya. Ya mungkin. Jadi kalau waktu itu. Iya ya, sosok yang kamu ceritakan tidak terima untuk diceritakan. Oh, oke. Maaf. Maaf ya. Ada di situ, Mas. Udah lama banget loh, Fadel. Sudah tahun 2016. Aman toh tapi? Aman. Gitu sih kalau aku. Oke. Jadi ini sih aku nambahin. Maaf Mas. Ya. Itu semenjak itu aku jadi ini juga sih. Jadi sering kerasukan sih. Kalau mau diomongin. Ya itulah. Semenjak kejadian itu. Ya itu aku jadi mengerti kenapa kamu kok. Aku mau nanya itu, kenapa kamu jadi sering kerasukan? Dikira Bang. Aku bisa membaca ini ya si pikiran. Karena ya teman-teman ya pendengar aja ya perlu tahu kan aku juga sama Putri ini kan deket juga dari kita kuliah ya. Aku kuliah terus Putri datang dalam artian dia kuliah juga di UPN. Nah ternyata aku menemukan kasus yang cukup aneh dari dirimu. Karena ini kamu kan sering banget kan kerasukan dalam artian sering kosong, sering tiba-tiba tanpa kontrol, sering tiba-tiba itu kamu gak tahu kamu tuh kemana, kenapa gitu. Itu kan harus jadi pertanyaan juga. Karena logika aku adalah ketika kamu punya kekuatan, ketika kamu punya sesuatu yang dilebihkan, itu pasti kamu bisa mengontrol itu. Tapi yang aku lihat ini kok dia nggak bisa mengontrol itu kenapa? Itu kan pertanyaanku dulu. Nah ternyata aku baru tahu setelah ini kamu cerita ini. Ternyata memang ada sosok yang mencoba untuk mungkin menguasai ya. Jadi mungkin menguasai akhirnya didatangkan ustadz atau mungkin ahli spiritual yang mencoba untuk menghalangi itu dan membuat kamu tuh kayak terprotek. Iya benar. Tapi semenjak itu memang ini sih Mas, memang jadi apapun yang aku lihat gitu, sosok yang aku lihat, mungkin aku kayak secara tidak langsung tuh menyedihkan danku untuk menjadi mediasi. Tapi ternyata aku nggak kuat. Itu sih lebih kalau aku menangkapnya. Jadi kamu kayak ngerti aku. Tapi gini kan itu bahaya juga. Kok Put? Iya. Put
Betul itu kan. Oke, guys, sudah terspill ternyata guys. sorry keceplosan. Itu kan bahaya juga kan, kayak gitu. Ya. Kenapa kamu? Karena mungkin aku nggak tahu ya mas, nggak tahu kali ya aku. Itu kan. Sebagai mahasiswa baru unyu-unyu gemes-gemes polos-polos, mungkin aku belum tahu gitu. Jadi kayak ya udah nikmati aja gitu. Tapi ini enggak sih? Ini aku mau dari sudut pandangmu ya. Ketika kita punya sesuatu yang mungkin tidak dimiliki orang lain, apa yang kamu rasain? Sedih, sakit, atau bahagia, atau bagaimana? Waktu itu sih aku hampir depresi sih hubungannya mas. Karena mungkin aku nggak dari kecil ya, maksudnya bukan yang bisa melihat secara jelas dari kecil gitu loh. Tapi mendadak bisa, hitungannya kan gitu ya berarti. Ya mungkin semua orang gitu, semua orang gitu. Oh gitu. Nah jadi aku mendadak bisa lihat tuh kayak kaget gitu kan, kayak ya aku nggak suka gitu sama itu. Maksudnya ya siapa yang suka? Hei. Itu aku nggak normal. Ya sedih sih, lebih ke sedih terus depresi. Itu sempat kayak aku tuh suka kayak bisa tidur nonton TV sama bapak sama ibu. Aku nangis teriak-teriak gitu. Bukan kerasukan tapi capek gitu. Capek, lebih ke capek karena ya gitu, badan aku kan capek juga kan, badan, batin capek gitu. Ya sama sih, mungkin dari orang-orang yang aku temuin, ketika mereka apa ya merasakan hal itu, kebanyakan sih itu juga sama depresi. Bahkan ada nih, aku ada cerita salah satu temanku tuh. Ini keren sih, ini cerita paling keren sih. Dan aku baru ketemu dengan orang itu. Dia tuh kan orang asli Sumatera kan. Dia itu sebelum lahir itu udah ditunggu orang. Ngerti gak? Jadi itu kalau orang atau makhluk? Oh, orang yang punya kemampuan lebih. Jadi si ibaratnya kekuatan yang dia miliki itu pengen diambil sebelum dia lahir. Bahkan sampai ya, ini ngeri sih, sampai dia itu ketika dia kecil SD itu sampai dia dikatain anak setan sama orang itu. Enggak, sama teman-temannya. Gila, dia kan dengan kemampuan itu dan dia sangat dikenal, bahkan dia waktu kecil sangat dikenal ya kayak gitu. Jadi sampai seperti itu. Dan kebanyakan memang puncaknya tuh di depresi. Nah makanya ini juga kan edukasi buat teman-teman kan yang dengerin ini kan. Iya. Enggak semudah itu kalian itu ingin mempunyai kemampuan. Dalam artian kan kadang suka tuh orang-orang yang aku mau mintain bukain, aku mau mintain punya ilmu. Iya benar. Enggak mudah, maksudnya itu tuh bukan sesuatu yang kita pengenin gak sih? Iya. Ya ini kayak itu. Heran nih mas sama. Ini surat indigo kayaknya. Ini tak judulnya surat indigo. Aku tuh kadang herannya sama gini sih. Kalau misalnya aku tuh ketemu orang yang pura-pura bisa melihat gitu. Jadi kayak atau pura-pura ya semacam itulah. Itu tuh kayak maksud aku kok kamu mau gitu. Nyo tak kayak ibae apa? Elak. Iya. Maksudnya nyo dulu awal gitu. Daripada aku yang harus, maksudnya kayak kalau memang kamu merasakan beneran tuh pasti nggak enaknya gitu loh. Nggak nyaman. Ibaratnya kan ya normalnya kita lihat apa yang dilihat pakai mata gitu kan. Maksudnya mata yang kasat mata lah gitu. Jadi kita melihat yang tidak kasat mata itu kan nggak normal ya. Jadi malah mau gitu. Aku suka heran sih sama orang-orang yang gitu. Tapi aku diem sih biasanya nemu orang kayak gitu. Aku iyain aja gitu. Ya diem aja. Diem. Nanti tinggal serepet. Iya keren sih. Maksudnya
Mungkin apa ya, dari ceritamu kan kamu nggak sengaja, terus kamu susah untuk menerimanya, dan kemudian kamu mencoba untuk membiasakan. Caramu gimana, Bud? Membiasakan itu? Apa ya? Cara membiasakannya tuh ya tak terima aja gitu terus. Maksudnya kayak ya selama aku masih, maksudnya aku belum bisa ngontrol gitu kan pertamanya. Terus ya belajar gitu ya, aku kan adalah sekitar sekeliling aku tuh yang orang-orang di sekitarku tuh yang memang mungkin ilmunya lebih gitu kan. Ya itu sih kayak maksudnya belajar untuk mengontrol, maksudnya kayak mungkin kalau misalnya memang kelemahannya saat pikiran kosong atau gimana tuh dihindari gitu-gitu sih. Jadi lebih ke ya udah diterima apa yang ada sekarang gitu kan. Terus kita gimana gitu meningkatkan hal-hal yang meminimalisir itu gitu. Jadi kalau misalnya aku nggak bisa ngontrol tuh kenapa sih, misalnya mungkin karena aku itu lebih kuat atau gimana, nah itu tuh berarti aku nggak usah ngundang atau gimana. Itu tuh aku belajar sih kayak untuk meminimalisir hal-hal yang sekiranya itu tuh berdampak buruk buat aku gitu loh. Jadi kayak lebih ke kayak gitu sih kalau akunya. Jadi kayak lebih, terus aku pernah dikasih tahu lah sama kakak tingkat sama kating. Intinya tuh kayak aku tuh punya ya itu tadi kemampuan gitu. Jadi punya kemampuan itu ya dimanfaatkan gitu, dimanfaatkan dengan baik. Kalau misalnya emang nggak mau dipelajari secara dalam, seenggaknya itu mungkin kamu bisa menggunakan itu untuk membantu orang-orang gitu. Dulu kan di kampusku sempat terkenal ya Mas, ada banyak kerasukan massal gitu. Jadi di situ awalnya aku join menjadi peserta. peserta kesurupan. Peserta kesurupan awalnya seperti itu. Nah, tapi lama kelamaan nggak tahu, kalau ditanya gimana menerimanya, ya aku kayak menjalani aja itu, kayak ya udah aku begini, ya. ku terimain gitu. Istilahnya di ospek ya. Kena ospek ya udah. Semakin berkembang akhirnya bisa mengontrol diri dan jadi ini panitianya. Ya, jadi panitianya setelah itu. Walaupun masih panitia ini, bukan panitia, magang. Masih magang. Jadi masih noob gitu. Masih ngatur napasnya belum bener pas bantuin ngeluarin kayak gitu. Masih kayak gitu sih. Sepertinya saya tahu itu di mana. Ya, Mas juga tahu ya cuttingnya siapa. Iya gitu. Tapi kalau sekarang gimana, Bu? Alhamdulillah sih kalau sekarang lebih bisa mengontrol dengan baik gitu. Jadi kalau sekarang masih dibilang, tapi nggak tahu ya Mas, kalau aku sekarang tuh memang mungkin karena aku tadi bisa mengontrol itu, bisa meminimalisir hal-hal semacam itu. Nggak tahu kenapa kepekaan aku tuh ikut menurun gitu. Yeah. Jadi kayak kembali ke sebelum kejadian-kejadian itu gitu. Jadi kayak kan dulu kan aku bisa lihatnya lewat mata batin gitu ya. Terus bisa ngeliat yang sekelibat atau kadang emang ada solid sebentar gitu doang. Nah sekarang kembali kayak gitu lagi. Jadi kembalinya kayak aku bisanya ngeliatnya kayak gitu aja gitu. Nggak melihat yang, alhamdulillah aku nggak melihat yang bener-bener kayak dulu gitu tuh yang sampai solid banget dan lama durasinya gitu. Tapi sekarang lebih ya udah menganggap itu berdampingan tadi. Dianggap ya udahlah. Kalau ada ya udah, yang penting nggak ganggu gitu sih kalau aku. Mantap sekali. Ya mungkin itu sih kalau dari Putri kan ini berarti panjang banget ya bahasnya. Ketika kamu mendapatkan sesuatu sampai akhirnya ada sesuatu yang memunculkan itu, kepekaanmu muncul, sampai kepekaan itu mulai surut. Itu kayaknya bukan, kalau menurutku ya
itu bukan kepekaanmu yang menurun, tapi sepertinya kamu sudah bisa memilih apa yang harusnya kamu lihat. Oke. Kalau menurutku seperti itu. Karena ya semua kan ada fase-fasenya, apalagi kan kalau sekarang udah sibuk dengan kegiatan duniawi, sibuk dan segala macam. Nah, itu kan jadi jadi patokan juga ketika energi itu pasti akan menurun. Karena kan kita juga ya kita secara manusiawi ya, kita berbicara manusiawi. Ya kita kan manusia, kita ya butuh namanya main, butuh namanya pekerjaan, butuh namanya pasangan, butuh namanya racing gitu kan. Nah makanya hal itulah yang sering membuat kepekaan itu menjadi. Apalagi kalau kamu sekarang tinggal di kota-kota besar, pasti jarang kayak gitu. Tapi kalau mungkin kamu kembali ke Yogyakarta, pasti akan menemukan kembali jiwa ragamu. Iya, benar. Tapi semenjak tahun berapa ya? Aku terakhir itu kesurupan itu di tahun 2019. Terakhir kesurupan dihitung loh. Ya, soalnya setelah itu alhamdulillahnya Mas, nggak pernah. Alhamdulillah banget ya. Jadi kayak gimana ya, kalau aku nggak tahu sih, entah gimana aku bisa kontrol ya. Aku rada sombong loh. Jadi aku tuh ngerasa kayak aku bisa nih, maksudnya kayak misalnya aku merasa ada yang tekanan yang tinggi atau sebagainya gitu, aku udah bisa kayak mencegah itu untuk masuk ke badanku gitu. Jadi kalau dulu tuh aku pernah diceritain sama bukan ceritain, kan aku nih nggak, kalau umpama secara kasarnya aku dilihat tidak tahu kemampuanku sendiri ya. Jadi dulu tuh ada cutting lagi yang ngomong sama aku kalau memang mungkin aku itu bukan ilmunya atau kelebihan dalam diriku tuh dalam hal indigo atau sebagainya itu bukan bukan yang mungkin kayak ngobatin atau sebagainya, tapi melindungi gitu. Jadi dulu tuh sampai aku diajak sama cutting ini waktu ada orang kesurupan gitu ya. Cutting itu bilang kayak ini dia ngeluarin. Nah aku tuh yang disuruh nutup jalurnya untuk biar nggak kena lagi orang itu gitu. Jadi aku dibilangnya memang aku tuh mungkin nggak bisa ngeluarin atau nggak bisa ngobatin yang semacam itu, tapi aku bisa menutup, bisa melindungi gitu loh. Jadi yang aku rasain sampai sekarang memang sih itu ketika misalnya kita ngobrol kayak gini ya Mas, atau misalnya kan kita kan kalau misalnya ngobrol kayak gini atau mungkin rame-rame ngobrol gitu tuh kan ngomong kayak gini kan pasti mengundang ya. Iya. Yeah. Mengundang itu sosok seperti itu gitu. Iya, pasti. Nah, sering yang aku rasain itu Mas, misal kita lagi ngobrol kayak gini atau kalau ini aku lagi sendiri ya. Kalau misalnya lagi rame, lagi ngobrol kayak gini, itu aku ngerasa sampai aku tuh gemeter, terus dingin, kayak jadi aku seolah melindungi lingkaran ini gitu, jadi masih kayak aku tuh sampai tanganku tuh dingin, keringetan. Padahal mungkin saat itu tuh nggak dingin gitu, tapi aku tuh merasa kayak wah ini kok sampai punggungku panas dan sebagainya gitu ketika ngobrol itu. Jadi sedangkan orang-orang di sekitar aku nggak ngerasain apa-apa. Jadi kayak akunya tuh seolah mungkin ya mau menciptakan, kalau mungkin diilustrasikan tuh mungkin aku membangun benteng atau gimana yang melindungi lingkaran itu gitu. Kalau aku melihatnya dengan batin gitu ya Mas. Jadi kayak mungkin lebih ke kalau dibilang mengembangkan ilmu tuh enggak, cuman aku jadi tahu semenjak cutting aku tuh ngomong kalau misalnya kamu tuh memang bukan yang mengobati, kamu melindungi. Jadi aku memfokuskan ke situ. Jadi kayak kalau misalnya aku emang nggak bisa ngobatin orang, enggaknya dengan kemampuanku ini tuh aku bisa melindungi orang-orang di sekitarku gitu. Jadi kayak lebih menerima dan setelah sadar kemampuan tuh kayak ya coba dikembangkan sedikit demi sedikit begitu. Dalam sekali.
Aduh, jadi agak puitis ya, kurang pantas gitu. Gak apa, kan ini podcast bebas. Bukan sobat random ya. Ya gini tuh sih Kak. Dari cerita Putri kan memang semua tuh berproses berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang mereka sampai berilmu kemana-mana, ada yang sampai dia itu bersemedi dan segala macam. Itu kan itu masing-masing ya. Tapi kalau mungkin Putri itu lebih ke arah apa ya, perjalanan hidupnya yang membentuk dirimu sampai sekarang. Wih, aja. Wede, aduh. Jangan kok. Ya mungkin cukup pindah dapat 40 menit nih. Waktu kita ngomong, mungkin nggak kerasa ya. Mungkin itu sih kalau dari kelam episode kali ini dengan narasumber kita Putri yang jauh-jauh dari Jakarta, dari Jakarta untuk menyempatkan ngobrol. Gak jauh dong, kan lewat suara, gak jauh kan dong. ya seolah-olahnya aja. Oh iya, oke bener. Aduh maaf. Cukupkan sampai di sini ya pertemuan di kelas malam kali ini di podcast UKM Pengamatan, atau bisa dibilang posketan. Mungkin dari perjalanan Putri ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua, dan juga semangat terus buat Putri. Semoga selalu dilancarkan rezekinya, selalu diberi kesehatan. Amin. Semoga saja tidak menemukan hal-hal baru yang membuat kekuatanmu kembali lagi. Loh, nggak apa-apa. Nanti kita jadi sering ini toh Mas, sering berdiskusi malam. Wah, elah. Ya, terima kasih Put buat waktunya. Iya, maaf sama-sama. agak ribet. Ya, terima kasih. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.